Lanjutan, Jejak Lontarak, bagian 3, episode terakhir. Catatan harian, perjanjian, dan filsafat dari Kerajaan Bonek. Pada video sebelumnya, kita telah membuka lembaran 20 naskah kuno Bone ditulis dalam aksara Lontarak, Arab, dan Latin, menunjukkan keberagaman bentuk literasi di Sulawesi Selatan. Hari ini, kita akan menelusuri 7 naskah kuno, yang merekam kehidupan, peperangan, perjanjian, dan pemikiran para raja dan rakyat di Sulawesi Selatan. 1. Hal ihwal zaman Kerajaan Bone. Naskah ini merupakan catatan harian tentang peta Ponggawae mulai tahun 1897, 1899, dan beberapa keterangan lainnya. Keterangan isi naskah ini terdapat pada halaman awal naskah. 2. Boni. Naskah ini berisi tentang Kerajaan Bone. Pada naskah ini tertulis Boni, mulai dari awal kebebasannya dari pemerintahan Makassar yakni setelah ditandatanganinya Perjanjian Bongaya hingga aturan atau adat istiadat yang berlaku di masyarakatnya, seperti aturan mengenai budak, pembagian anak, dan lainnya. 3. Catatan mengenai Arum Palaka. Teks ini mengungkapkan beberapa catatan tentang Kerajaan Bone dan Arum Palaka dalam bahasa Belanda. 4. Papasena Kajaola Lidong. Teks ini mengungkapkan tentang percakapan antara Kajaola Lidong dengan Raja Bone mengenai daerah, penduduk, kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Raja Bone, Wajo dan Sopeng serta adat istiadat lainnya. 5. Sejarah Wajo. Teks sejarah Wajo ini menguraikan tentang silsilah raja-raja yang pernah memerintah di daerah Wajo dan menguraikan pula cerita perkawinan raja-raja Wajo, adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Terdapat juga uraian tentang cerita peperangan di antara beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan, misalnya peperangan antara Wajo, Bone, dan Goa. Teks berakhir dengan uraian tentang pertemuan di antara beberapa kerajaan untuk musyawarah untuk mufakat yang akan melahirkan perjanjian kerjasama di antara beberapa kerajaan tersebut. 6. Sejarah orang dahulu di Mampu. Teks diawali dengan silsilah raja-raja Mampu dan sejarah terbentuknya daerah Mampu serta beberapa anak kerajaan di daerah tersebut. Teks berakhir dengan uraian tentang beberapa peristiwa antara lain, perjanjian kerjasama antara kerajaan Mampu dengan kerajaan Sidenreng. Terjadinya peperangan antara Mampu dengan Bone. Perjanjian kerjasama di antara beberapa anak kerajaan yaitu Lamuru, Tanete, Mampu, dan Wajo. Silsilah Raja Sejeling. Asal mula Tumanurung di Bone dan silsilah raja-raja di Bone. Perjanjian kerjasama Telumpok Coe, Bone, Wajo, Sopeng. 7. Catatan harian tentang Kerajaan Bone. Naskah ini berisi catatan harian Kerajaan Bone dari tahun 1573 sampai dengan 1749 m. Pada akhir catatan harian ini dituliskan waktu kematian dari Raja Bone ke-17 dan ke-21 Matinroe R.I. Tipulue. Urutan penulisannya dari kiri ke kanan dimulai dengan kolom bulan Masehi tanggal Latin bulan Hijriah, tanggal Arab nama hari. Urutan penulisannya dari kiri ke kanan dimulai dengan kolom bulan Masehi, tanggal Latin, bulan Hijriah, tanggal Arab, nama hari. Kemudian dilanjutkan dengan catatan harian yang berbentuk prosa. Setelah itu diuraikan pula mengenai adat istiadat yang berlaku di Kerajaan Bone, hukum yang ditetapkan, dan hal-hal lain tentang Kerajaan Bone. Diuraikan pula mengenai wilayah-wilayah di Kerajaan Bone, Sopeng, Wajo. Seri Jejak Lontarak Bone sementara kita akhiri di sini. Tapi ini bukan akhir cerita. Hanya jeda, hingga jejak lain tentang Bone memanggil kita. Jika kamu merasa ini layak dikenal lebih luas, bantu sebarkan video ini. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salama, Ki semua.